Jadi belakangan ini saya lagi coba seriusin dua karakter di Tekken 8 Season 2. Yang pertama adalah Asuka Kazama, salah satu karakter termudah di Tekken 8. Dan yang kedua adalah Heihachi Mishima, yang merupakan salah satu karakter tersulit di Tekken 8. Tapi sebelum lebih lanjut, kita harus paham dulu, kenapa sih si Asuka disebut sebagai karakter mudah, sementara si Heihachi disebut sebagai karakter yang sulit? Jadi, game Tekken secara general adalah game yang mudah untuk di pick up tapi sulit untuk dikuasai. Karena satu karakter itu bisa punya ratusan jurus, dan dengan adanya movement 3D yang jadi ciri khas Tekken, membuat cara mengcounter satu jurus itu lebih ribet. Apakah kalian harus sidestep sebuah jurus ke kanan atau ke kiri, atau harus ngedak, atau harus ngeblok lalu punish? Setiap jurus itu punya counternya sendiri-sendiri. Tapi beberapa karakter di Tekken itu didesain agar lebih mudah untuk dipakai dan dipelajari. Contohnya adalah Claudio dan juga Asuka Kazama. Kedua karakter ini tidak perlu motion input seperti quarter circle forward ataupun crouch dash. Dan selain itu, jurus-jurus karakter yang mudah dipakai ini biasanya relatif safe dan lebih sulit untuk dipunish. Jadi membuatnya lebih low risk. Cuma karakter-karakter ini biasanya juga diimbangi dengan rewardnya itu juga low. Cuma di season 2, Asuka Kazama ini dibuff gila-gilaan dan dia malah jadi karakter top tier yang melanggar kodrat dari karakter basic. Yang mana dia jadi karakter yang low risk dengan jurus-jurus yang safe, tapi malah punya high reward juga dengan combo damage-nya yang gila-gilaan. Selain itu, Asuka Kazama itu punya ciri khas sebagai karakter defensif yang punya banyak parry yang safe dan nge-launch kalau parry-nya berhasil. Hal ini membuat Asuka Kazama jadi karakter serba bisa dengan defense yang mengerikan, tapi juga offense yang luar biasa karena buff di season 2. Sementara karakter yang dianggap sulit di Tekken itu biasanya jurus-jurus intinya perlu motion input seperti quarter circle forward ataupun crouch dash. Dan sebagai contoh, Heihachi Mishima itu punya dua jurus inti yang perlu motion input, yaitu Electric Wind God Fist yang mana perlu crouch dash, dan yang kedua adalah jurus Iron Fist yang mana jurus ini merupakan 14 frame punishnya dia yang memerlukan movement quarter circle forward. Selain itu, biasanya karakter yang sulit itu lebih high risk dan high reward. Sebagai contoh, semua low move utamanya Heihachi itu kalau ke block, hampir semuanya launch punishable. Jadi kalian bisa dikombo gila-gilaan sama lawan kalian kalau jurus low kalian ke block. Selain itu, Heihachi atau karakter sulit lainnya biasanya juga tidak punya jurus-jurus yang generik seperti launcher yang mudah diakses seperti down forward 2 ataupun poking moves yang bagus. Hanya saja hal ini biasanya dikompensasi dengan reward yang tinggi kalau kalian bisa mainin karakter-karakter ini. Sebagai contoh, kalau Heihachi berhasil nge-launch dengan combo yang basic aja, kalian bisa dapat 80-100 damage dengan sangat mudah. Sebenarnya, penjelasan mengenai karakter mudah dan sulit yang saya berikan tadi itu sangat dipermudah atau dipersimpel ya. Ada banyak hal lain yang membuat seorang karakter itu bisa dibilang mudah ataupun sulit. Sebagai contoh, Leroy Smith juga punya jurus dari motion input quarter circle forward yang jadi inti permainan dan inti gameplaynya dia. Hanya saja dia tidak dianggap sebagai karakter sulit. Nah, karena kita sudah tahu secara general apa itu karakter sulit dan gampang, kita akan masuk ke pembahasan. Gimana sih rasanya dan bedanya main pakai karakter termudah dan karakter tersulit di Tekken 8? Cerita pertama saya mulai dengan Asuka Kazama, yaitu si karakter termudah di Tekken 8. Karena pas awal main Tekken 8, Heihachi itu belum dirilis karena dia itu adalah DLC di season 1. Cuma saya nggak akan bahas banyak dari pengalaman saya pakai Asuka sejak season 1 karena saya udah buat banyak video mengenai Asuka Kazama di season 1. Jadi video ini akan lebih fokus dengan Asuka di season 2. Secara overall, Asuka Kazama itu benar-benar easy to play banget. Apalagi kalau kalian main di leverless ataupun main di pad. Tapi meskipun begitu, ketika saya transisi main pakai arcade stick,
Saya juga tidak perlu waktu yang lama untuk adaptasi pakai Asuka. Mungkin hanya perlu 10-15 menit untuk membiasakan diri pakai jurus-jurus intinya. Dan saya langsung berani masuk ke rank mode kalau pakai Asuka Kazama. Bahkan di sesi rank tersebut, saya bisa naik ke rank Bushin, yang mana hanya satu rank di bawah Tekken King. Nah, sekarang kita bahas pengalaman pakai Heihachi Mishima, kakek tua bangka sumber masalah di dunia Tekken, dan sekaligus salah satu karakter tersulit untuk dipelajari di Tekken. Heihachi itu sebenarnya masuk ke tipe karakter Mishima barengan sama Kazuya, Devil Jin, Reina, dan Jin yang biasa juga. Yang mana mereka semua itu adalah karakter yang perlu eksekusi mekanik yang tinggi. Karena jurus-jurus utamanya mereka yaitu Electric Wind, Godfist, dan Hell Sweep itu semua keluar dari Crouch Dash. Jadi mau tidak mau, dalam satu match mungkin kalian harus melakukan puluhan kali crouch dash dan wave dash. Yang mana kalau kalian main di pad akan bikin jempol kalian kapalan. Atau kalau kalian main di arcade stick, wah itu bisa bikin keringetan karena itu olahraga tangan. Tapi untungnya, Heihachi di Tekken 8 ini sudah jauh lebih bersahabat dibandingkan dengan versi Tekken 7 dan yang sebelum-sebelumnya. Selain itu, dia juga punya mode dewa yang namanya Warrior Instinct yang hanya bisa dipakai satu kali dalam satu match setelah kalian pakai hit mode 3 kali. Dan di mode ini, jurus-jurusnya Heihachi yang utama langsung jadi imba dan bisa dibilang Heihachi itu jadi kayak boss karakter kalau di mode ini. Meskipun begitu, Heihachi tetap menuntut playernya untuk bermain defensif, yang mana hal itu cukup sulit karena si Tekken 8 ini adalah game yang super agresif dan offense oriented. Dan ditambah lagi di season 2 ini saya komit belajar pakai arcade stick dari orang yang sebelumnya main pakai pad dan leverless. Jujur main Mishima pakai arcade stick itu lebih enak sih, lebih berasa gitu feelnya. Cuma jujur ya jauh lebih capek. Meskipun begitu, kalau saya boleh jujur, pengalaman saya main Tekken 8 pakai Heihachi di arcade stick itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan sih. Karena saya jadi nostalgia lagi ke zaman-zaman main di arcade, dan mungkin itulah yang memotivasi saya selama main rank mode pakai Heihachi. Overall, kalau saya boleh jujur, karakter basic seperti Asuka itu sangat mudah untuk di pick up and play. Dan kalau kalian adalah orang yang belum pernah main fighting game sama sekali sebelumnya, karakter seperti Asuka dan Claudio bisa mengajarkan kalian basic-basic yang penting di game dan sekaligus membuat kalian lebih mudah menang. Tapi kalau begitu, lebih baik pakai karakter basic aja dong dibanding pakai karakter yang susah. Sebetulnya enggak juga, karena kalau kalian pakai karakter yang sulit seperti karakter Mishima atau Paul, Brian, Nina, dan Steve, kalian itu jadi lebih familiar dengan movement-movement yang sulit. Karena mau tidak mau kalian dipaksa untuk mempelajari jurus-jurus itu. Dan karena motion input seperti crouch dash, wave dash, dan quarter circle movement itu banyak dipakai di jurus-jurus inti karakter lain,
Jadinya kalau kalian mau transisi itu akan lebih mudah. Dan bahkan kalau kalian mau loncat game, main game fighting 2D, gerakan quarter circle dan crouch dash itu juga kepake banget buat special move di game-game itu. Menurut saya, pakai karakter susah itu ibaratnya kalian jadi kayak Rock Lee di series Naruto, yang latihannya pakai baju yang ada pemberatnya. Di awal emang susah, tapi pada akhirnya hal itu akan membuat kalian lebih gampang adaptasi ke depannya. Jadi kesimpulannya, baik karakter susah ataupun mudah punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Dan menurut saya lebih baik kalian menemukan karakter yang gameplaynya cocok dengan kalian daripada terlalu fokus sama tingkat difficulty. Karena menurut saya, kalau kalian main dan latihan pakai karakter yang kalian suka, pasti akan lebih ada semangatnya. Setidaknya itu pengalaman pribadi saya sendiri sih. Tapi bagaimana dengan kalian? Menurut kalian karakter yang kalian lagi pakai itu karakter gampang atau karakter susah sih? Dan siapa sih karakter yang lagi kalian pakai atau pengen kalian pelajari sekarang di Tekken atau fighting game lain? Bisa tulis di kolom komentar ya. Saya Chris Chess, sampai jumpa di video berikutnya.